segenap pengurus yayasan, para imam, para bilal, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat limpahan rahmat sekaligus ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini kita mulai. Saya yakin sebelum datang ke masjid Bapak Ibu juga sudah menjalankan ibadah sholat sunnah di rumah. Lalu kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir yang dipimpin oleh Pak Imam, lalu doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kabul segala permohonan kita, hajat kita, baik hajat di dunia dan lebih hajat di akhirat. Amin ya Allah. Sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, tentu kita berharap mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah, sekaligus akan menggugurkan dosa-dosa kita. Amin. Hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2023. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Santri, selamat Hari Santri 22 Oktober. Ratusan tahun kita dijajah oleh Belanda. Ya. Kata orang-orang tua kita, kata kakek-kakek kita, dan para guru-guru kita, ratusan tahun, bukan 10-20 tahun. Ya. Ketika bangsa kita memproklamirkan kemerdekaannya 1945, Belanda bahkan membawa para sekutunya, ya, itu merasa kehilangan yang tadinya apapun yang ada di kita lah, ya. Mereka ambil, mereka bawa pulang, ya. Mereka menjajah kita, lahir batin kita. Itu seolah tak rela kalau kita itu merdeka. Makanya mereka berupaya datang kembali. Mereka datang kembali di Surabaya, ya. Lalu muncullah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, membakar semangat para ulama kita, membakar semangat para santri-santri kita, membakar semangat warga masyarakat, bahkan semua komponen bangsa untuk tetap mempertahankan kemerdekaan kita dan mengusir siapapun yang akan datang. Meletuslah 10 November, dan itu tidak pernah akan terjadi, ya, kalau tidak dimulai dari resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya. Itu tidak terakomodir dalam catatan sejarah kita. Ada, tapi tidak diakomodir dalam buku-buku sejarah kita. Nah, baru pada pemerintahan beliau, Bapak Presiden Joko Widodo, para ulama menyampaikan historis yang sesungguhnya yang terjadi. Lalu beliau mengeluarkan keputusannya pada tahun 2015, tanggal 22 Oktober itu dijadikan sebagai Hari Santri. Nah, ini apresiasi pemerintah Indonesia terhadap perjuangan kaum santri, ya. Saya yakin
yakin Bapak Ibu insya Allah sudah paham itu. Tidak ada salahnya kalau kembali sekilas saya sampaikan lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, lanjut ya. Sampai di mana nih? Tadi malam habis maghrib, habis isya, sholat isya saya pimpin sholat jamaah di Masjid An-Nahdhah di NU Center yang ada di dekat kantor kecamatan ya, Batang Kota, dengan lebih kurang ada sekitar 100 lebih santri, karena kita ada lebih kurang 70 titik pondok-pondok pesantren di beberapa masjid juga itu membaca sholawat nariyah, sholawat tafrijiyah, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman dan seterusnya, dalam rangka memohon kepada Allah keselamatan kita semua ya, keselamatan kesejahteraan bangsa kita ya. Pengurus besar Nahdlatul Ulama menargetkan membaca 1 miliar sholawat seluruh Indonesia ya. Amat sangat mungkin, bahkan boleh jadi lebih, boleh jadi lebih ya. Kalau saya baca tadi malam sholawat nariyah itu 100, berarti kalau 100 dikalikan 100 orang sudah berapa tuh? Sudah 10.000. Itu 1 titik. 1 titik. Di Batam lebih kurang ada 70 titik di Batam. Di Kepri, di provinsi-provinsi lain. Ya, mudah-mudahan Allah kabul dan mudah-mudahan Allah ijabah. Allah berikan ketetapan iman Islam pada kita semua. Allah memberikan keselamatan pada kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Insyaallah, insyaallah. Selesai jam 9, saya ngisi di Bonavista Maulidur Rasul. Selesai jam 10 lebih sedikit, ramah-ramah setengah 11 sampai di rumah. Saya buka videonya Mas Ganjar. Sampai di mana nih ngaji kita nih? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, terdokumentasi dengan bagus kegiatan-kegiatan yang ada di masjid yang kita cintai ini. Saya lihat akhirnya aja Mas Ganjar, itu sudah selesai bab Tsunami, bab 22. Lebih kurang ada 30 kalah. Berarti kita siap di wisuda nih. Kenapa Pak Hendrik? Kita siap wisuda. Tapi wisuda bab 2. Baik, sekarang kita masuk bab An-Thulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-bab Ats-Tsulasi, bab 33. Wa fihi, di dalam bab ini ya, khamsun wa khamsuna mau'izatan. Khamsun 5, khamsuna 50. Berarti ada 55 nasihat yang insya Allah akan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur ya, menyelesaikan ya, makola demi makola, nasihat demi nasihat ya, baik itu nasihat melalui sabda Nabi kita Muhammad SAW ya, kita dengarkan sabda dari beliau langsung ya, tapi melalui perantara kitab ini, nasihat para sahabat-sahabat yang mulia, nasihat dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus saleh kita. Sab'atun akhbar, ada 7 merupakan hadis ya, sabda Nabi itu ya. Wal baqi atharun, dan sisanya berarti
Berarti berapa? 55 dikurang 7. 40. Ayo. Ustaz subuh-subuh ngajakin mikir pula. 48. 48. Biar nggak ngantuk maksudnya. Ya. Tapi dengan umur, ingat kan? Umur Bapak Ibu ingat. Jangan lupa pula dengan umurnya. Pak Imam kita kalau nggak salah tadi baca surah Az-Zumar ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mereka yang di dalam kubur udah mati, ya. Sementara kita yang masih hidup disebut mayyitun, calon yang bakal mati. Pasti kita mati, ya. Pasti kita mati. Namanya kita makhluk hidup, ada expirednya. Bukan cuma ini aja yang ada expirednya, kita juga ada expired. Mudah-mudahan ketika kita expired, kita husnul khatimah. Amin. Itulah cita-cita yang paling tinggi dari kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil kita, kita dalam keadaan membawa iman dan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi keislaman kita jangan sampai ya lepas sampai ajal menjemput kita. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Ketika kita di dunia mencari agama selain agama Islam, agama apapun itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. Ya, maqalah yang pertama di bulan di akhir Oktober. Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bapak Ibu, kalau kita mendengar Rasulullah, mendengar Nabi Muhammad, maka kita baca sholawat di mana-mana. Ya. Lagi nonton YouTube juga, guru kita nyebut ya nama Nabi Muhammad, baca sholawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Ya. Supaya kita jadi orang kaya. Amin. Semangat, semangat. Halo, Bunda, udah sarapan? Oh belum, sama. Sabar, sabar. Ya. Di sini kita sarapan biasa kan ya? Ada sarapan Pak Joko? Supaya kita jadi orang kaya. Amin. Kaya lahir dan batin. Ya. Tapi jangan ketika saya menyebut kaya lalu terbayang rumah mewah, kendaraan wah. Jangan. Ya. Boleh jadi orang yang secara kasat mata itu berlimpah dengan harta benda, dengan kemewahan, tapi hakikatnya dia miskin karena masih selalu butuh, kurang. Gaji udah bagus 20 juta, 30 juta masih kurang. Akhirnya tolong diapa ini? Ya Allah, orang-orang ketika mau pensiun udah enak tinggal ibadah, na'udzubillah min miskin itu. Tapi kaya yang sesungguhnya, kecil maupun banyak, alhamdulillah, disyukuri, lapang hati kita, lapang pikiran kita, nikmat, enjoy, nyaman, ya, menjalani hidup. Kenapa saya katakan demikian? Karena kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu
indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, pelit, medit, apa lagi? Kedekut, 4. Loke, ya, yang paling banyak dapat hadiah. Apalagi bakil, pelit, medit, kedekut, loke, kikir. Nah itu saudara-saudaranya nih. Kata Nabi, orang yang bakil, orang yang pelit, medit, kedekut, dan seterusnya itu adalah orang yang ketika namaku disebut, dia dengar namaku disebut, lalu dia tidak membaca sholawat salam kepadaku. Itu orang yang bakil. Na'udzubillah min, udah miskin lahir batin, bakhil pula. Ya, kata kawan saya, jangankan hartanya, dosanya aja diminta nggak dikasih. Ada gak orang yang gitu? Saya ulang sekali lagi, jangankan hartanya, dosanya aja diminta nggak dikasih. Itu perumpamaan orang saking pelitnya, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kaya kepada kita, baik lahir maupun batin. Apalagi kata Nabi, laisal ghina ghina'ul 'aradi walakinnal ghina ghina'un nafs. Kaya sesungguhnya itu bukan kaya berlimpah dengan harta benda, tetapi kaya yang sesungguhnya adalah ghina'un nafs, kaya hati. Ya, udah dikasih uang belanja sedikit, kaya, alhamdulillah bang, memang abang nih handsome bang. Mudah-mudahan abang sehat ya, panjang umur, ya, tetap iman Islam, semakin rajin ngaji subuh sama Ustaz Ridho. Ya, wah itu besok ditambah lagi tuh, karena suami kalau melihat istri senyum, pintar, terima kasih sama suaminya, itu suami tambah sayang sama istri. Percaya bunda? Ayo kita tanya sama bapak-bapak, betul pak? Betul. Oh, yang paling keras jawabannya itu istrinya paling terima kasih. Amin Allahumma. Ya, hidup ini harus indah. Terutama keindahan itu di dalam keluarga kita dulu. Kesuksesan, keberhasilan, ya, seorang laki-laki di luar sana, itu berawal dari kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan dia di rumahnya. Halo? Dengar bunda? Kurang banyak sih yang datang nih. Ini ada berapa? 100 orang ada nih. Ya, keindahan kita raih. Ternyata pahala gak jauh-jauh. Pahala itu ada di rumah kita. Pahala banyak di rumah kita. Ngurus suami dengan sebaik-baiknya, dengan cinta kasih. Ngurus istri dengan sebaik-baiknya, dengan cinta kasih. Oh, pahalanya gede pak. Ya, insya Allah dengan kita ngaji kitab ini, mudah-mudahan kita bisa membangun harmoni diri kita sendiri. Karena kadang-kadang diri kita itu gak harmoni, antara hati dan pikiran boleh jadi berbeda, betul? Nah ini harus kita harmonikan. Bagaimana caranya? Dengarkan nasihat-nasihat, sabda-sabda dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sekali waktu saya sampaikan ayat, sekali waktu kita dapat nasihat dari para sahabat-sahabat yang mulia. Nanti kita akan harmoni hubungan kita kepada sesama. Gak jauh dulu, dalam rumah dulu. Yang masih punya orang tua, hormati, hargai orang tua tuh. Alhamdulillah, itu keramat itu. Iya. Kadang-kadang ziarah sana sini. Apalagi na'udzubillah datang dukun sana, dukun sini. Dia gak sadar kalau di rumahnya ada doa yang paling mandi. Apa mandi? Paling manjur. Doa siapa? Doa ibunya masih ada. Ya Allah,
doa ayahnya yang masih ada. Wah itu emas ngalahin 24 karat itu. Yuk kita jaga, kita sayangi orang tua kita. Membangun hubungan harmoni suami istri, istri suami kita, orang tua dengan anak-anak kita. Termasuk dengan orang yang ikut bantu-bantu di rumah kita. Jangan dihabiskan tenaganya aja tapi tidak ada perhatian dari kita. Periksa juga ya, orang-orang yang bantu-bantu di rumah kita, ya, kebutuhannya, sholatnya, ya, dan lain-lain. Baru jiran atau tetangga. Terus kita bangun harmoni. Termasuk lebih-lebih membangun harmoni hubungan kita kepada Allah. Itulah yang disebut hablum minallah, hablum minan nas. Jadi hubungan horizontal dan hubungan vertikal harus harmoni, harus baik. Insya Allah. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi kita Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliau bersabda, "Man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah." Udah belum nih? Belum ya? Karena videonya saya lihat tadi malam baru sampai 30. Man asbaha ay dakhala fi waqti shalah. Masih pagi buta, belum sarapan. Ustaz sarapan lagi, jangan-jangan Ustaz udah lapar. Halo. Man asbaha ay dakhala fi waqti shalah. Barang siapa yang pagi-pagi belum mandi, yang dibuka HP, curhat sama kawan. Ada orang kampung saya itu, tapi kalau saya ceramah atau ngisi pengajian di kampung saya, di mana? Di pagi lu. Ya. Ada yang bangun tidur, bukan ke toilet, langsung lihat chatting saya dibalas ya. Kalau di sini enggak. Kalau di sini bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, langsung ke toilet, bersih-bersih, wudu, langsung sholat tahajud. Amin. Amin. Insyaallah. Walaupun cuma 2 rakaat. Habis itu sholat, ya terserah, masih ada waktu. Sholat taubatnya, sholat hajatnya, dan mau masuk waktu subuh, sholat fajar 2 rakaat. Ya raka'atai fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat aja sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Oh, tuh kaya kan? Enak jadi umat Nabi Muhammad ya. Enak jadi umat Nabi. Insya Allah begitu selesai kita berangsur ke masjid, salat sunat tahiyatul masjid. Alhamdulillah. Karena waktunya mau qomat itu kira-kira agak sempat ya agak usah salat sunat qobliyah kalau udah qomat ya. La sholat ba'dal iqamah, enggak ada sholat sunat lagi kalau iqamah sudah dikumandangkan, supaya kita enggak ketinggalan ya. Insya Allah sholat sunat tahiyatul masjid sebelum sholat subuh sudah dinilai pahalanya sebagai qobliyah subuh. Mau langsung sholat sunat qobliyah juga enggak apa-apa ya. Habis itu kalau qomat belum dikumandangkan, doa Bapak Ibu, walaupun cuma Rabbi firli wali walidayya, walaupun cuma Rabbana atina. Habis itu qomat. Karena Bapak Ibu, bainal iqamatain, antara adzan dan qomat ini min awqatil mustajab. Antara adzan
Ya, tengah-tengah tuh sebelum iqomat dikumandangkan, kata Nabi, ini termasuk antara lain waktu-waktu yang mustajab. Termasuk kalau kita sholat Jumat yang laki-laki ini bainal khutbatain. Jadi khatib menyampaikan khutbah, lalu kan ada jeda tuh, duduk dia tuh. Terus Bilal biasanya Allahumma baca sholawat kan. Nah, itu waktu mustajab tuh, ambil kesempatan itu. Terserah. Ya. Minta ampun dosa kita semua. Yang punya suami bakhil, doain suaminya supaya tidak bakhil. Yang punya istri judes, cerewet, wah itu kesempatan mustajab tuh. Halo, ada bapak-bapak istrinya yang cerewet judes? Banyak. Ya Allah, mudah-mudahan habis ngaji ini nggak judes-judes lagi. Orang sama maihaninya kok judes-judes amat. Kalau cerewet mah biasa Pak. Istri-istri Pak Ustadz, Pak Kiai juga cerewet juga. Merepet. Iya sudah, paham. Merepet. Iya sudah, paham. Masih merepet juga, macam radio gak bisa dimatikan. Biasa itu Pak. Ya, suatu saat saya tanya, Mayani, Umi, kenapa sih kalau ngomong gak cukup sekali 2 kali? Kenapa Bi? Cerewet ya? Iya. Kok ngaku? Bi, iya Bi. Kalau nggak cerewet, itu bukan istri namanya. Istri cerewet itu karena sayang sama suami. Halo, ya Bun, udah sayang kan? Jadi biasa Pak, itu karena dia sayang sama kita. Insya Allah. Nggak sampai-sampai nih makalah yang pertama nih banyak nih. Man asbaha, barang siapa yang pagi-pagi buta, pagi-pagi bener, wa huwa yashku ilan nas, dan dia ya mengadu kepada manusia. Ngadunya kemana? Ilan nas, kepada manusia. Terkait apa? Diqal ma'ashi, tentang kesempitan hidupnya, tentang problem hidupnya, curhatnya sama manusia. Faka'annama yashku rabbahu, maka seolah-olah dia ngaduin Tuhannya. Paham gak ini? Oh Tuhan itu gak adil, Tuhan gak berpihak sama saya kayaknya nih. Na'udzubillah min mohonan kita kepada Allah. Apalagi sebelum subuh, Masya Allah, suruh saya lain sepertiga malam itu sebetulnya jelang-jelang fajar itu 3, setengah 4, jam 4 insya Allah masih dapat lah. Karena subuh setengah 5 kan. Karena sifat rahmatnya Allah itu diberikan kepada siapa saja, muslim, non muslim, yang sholat, gak sholat, ya, yang guru ciku, yang penjahat, pelaku maksiat. Sifat rahmatnya Allah itu diberikan oleh Allah. Dan ketika mereka yang ahli maksiat minta sama Allah tuh, mereka minta juga, mereka percaya dengan Tuhan. Ya Allah, ini ahli maksiat minta ya Allah, ya gimana nih? Kasihkan, ya, kasihkan langsung. Gak demen dengar suaranya. Halo, gak demen dengar, dilulu, diampun, ngasihnya gak suka. Tapi kalau orang yang beriman, kita yang minta, malaikat jangan dikasih dulu, aku senang. Jadi ditunda. Banyak cara Allah ingin memberikan pahala kepada kita. Insya Allah, amin Allahumma. Demi Allah, Bapak Ibu, yang namanya doa pasti dikabulkan. Cuman doa ada 2. Ini mumpung saya ingat nih, ya, supaya kita nggak asik hari-hari merajuk, ya, apalagi sampai bilang Allah nggak berpihak pada kita. Innalillahi wa inna. Doa itu ada 2, satu ajil,
satu ajil. Ajil, segera dikabulkan. Boleh jadi tangan belum selesai, doa belum selesai, transferan udah masuk. Halo, yang punya proyek. Mungkin doa pagi siang dikabulkan, mungkin doa siang sore dikabulkan, mungkin doa hari ini besok sudah dikabulkan, mungkin minggu depan, tapi mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Tidak lewat kita, mungkin anak kita yang dapat dari doa-doa yang kita panjatkan. Makanya kalau berangkat haji, berangkat umroh di tanah suci, saya bilang sama jamaah saya itu, Bapak Ibu, jangan pernah lupakan doa. Jangan pernah lupakan jasa orang tua kita. Boleh jadi kita ada di tanah suci ini karena doa-doa dari mereka itu. Mungkin mereka sampai ajal menjemput nggak sempat ke tanah suci, tapi Allah kabulkan melalui kita. Tidak melalui anak, mungkin cucu. Walhasil selagi di dunia dikabulkan oleh Allah, itu namanya ajil, segera. Ajil. Tapi ada doa yang ajil pakai hamzah, ditunda, dikabulkan tapi ditunda, tidak di dunia. Allah akan berikan pasti nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Paham ini tentang doa? Apalagi doa itu mukhul ibadah, puncaknya ibadah doa. Jadi berdoa aja itu dinilai ibadah. Makanya banyak-banyak doa dan yakin dikabulkan sama Allah. Insya Allah. Ya. Makanya habis sholat jangan langsung ngacir aja. Halo, jangan langsung ngacir. Doa sedikit lah, zikir sedikit. Tapi jangan juga berburuk sangka. Orang habis assalamualaikum langsung ngacir. Nggak suka doa itu. Jangan kasih peluang hati kita berburuk sangka sama orang. Mungkin dia zikirnya, doanya sambil jalan. Kan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Duduk, berdiri, baring, zikir itu bisa, doa bisa. Jadi insya Allah kita yang akur ya. Yang jangan beri kesempatan hati ini untuk buruk sangka sama orang. Atau dia punya hajat, dia buru-buru punya ilmu illa illallah. Doanya buruk, siapa yang rugi? Apalagi ada istilah sabar geledek, astagfirullahaladzim. Kok lisannya umat Nabi Muhammad kok apa bengis? Sabar geledek. Kalau diaminkan malaikat, nanti suaminya ke sabar geledek betulan nangis. Halo. Tapi insya Allah nggak ada masa ibu-ibu sekejam itu, si istri sekejam itu. Ya, nauzubillah min. Pokoknya jangan sampai ngucapin kata-kata yang jelek-jelek bunda. Dari para suami, kita jangan sampai mengucapkan kalimat yang buruk-buruk, baik kepada keluarga kita maupun kepada orang lain. Masih ingat gak yang udah saya sampaikan? Berdoa itu ibarat orang bercermin. Ketika kita bercermin, siapa yang nampak di cermin? Orang lain apa kita? Ya kita. Kalau orang lain yang nampak serem banget, tapi film horor itu. Kita yang bercermin, mau yang nampak wajah orang lain, kabur langsung. Artinya apa? Doa itu akan memantul kepada kita, akan kembali kepada kita. Doakan orang yang baik-baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Setuju? Saya nyampein doang. Saya senang dengan ini karena ini juga feedbacknya ke saya, ngingetin saya. Makanya setelah 2 tahun lebih saya ngaji kitab ini, baru berkesempatan ziarah ke pengarangnya, ke Syekh Imam An-Nawawi. Saya menangis seperti anak kecil. Begitu harunya saya, ya Allah. Saya cium pasir. Ya, alhamdulillah. Sekarang kalau yang umroh itu boleh masuk ke Makkah. Siapa yang mau berangkat umroh? Yang mau berangkat haji, ambil kesempatan.
Di Ma'la itu antara lain ada kubur, ada makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ya, lebih kurang ya nggak sampai 50 meter itu makam Syekh Imam An-Nawawi. Ya. Amma syikayatu ila nas fahiya min alamati adamir ridha bi qismatillahi ta'ala lahu. Sesungguhnya mengadu-ngadu kepada manusia itu min alamati adamir ridha, indikator orang itu enggak rela atas ketentuan Allah. Enggak rela atas ketentuan Allah. Sedikit banyak alhamdulillah. Sakit sehat saya kayak gitu. Hujan panas, Allah semuanya. Udah pernah saya sampaikan hadis qudsi yang masyhur itu, yang viral itu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ada lagi ya, man lam yashkur ala na'mai wa lam yashkur ala balai wa lam yarda ala qadai falyakhrid rabban siwa wal yatlub falyakhrid min ardi wal yatlub rabban siwa. Mudah-mudahan dicatat nih, walaupun nggak hafal insyaallah mudah-mudahan paham nitahnya keberapa saya sampaikan. Barang siapa yang nggak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, barang siapa yang nggak sabar atas ketentuan aku, ya, atas ujian yang aku timpakan, barang siapa yang tidak redho atas ya, qadai, ya, takdir saya, ketentuan saya, ya udah, falyakhruj min ardi, silahkan tinggalkan bumiku ini. Nah, itu kan masih ingat? Wal yatlub rabban siwa, cari Tuhan yang lain. Enggak ketemu mau kemana kita. Ya, tidak ada sejengkal pun kecuali semua milik Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan. Enggak ketemu juga kita cari Tuhan selain. Kama ru'ya an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawaza al-bahra ma'a bani Israil. Pagi hari ini kita dapat nih. Sahabat-sahabat, ala wa'allimukum al-kalimat. Mau gak kalian aku ajarkan satu narasi, satu kalimat yang dibaca oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa itu menyeberangi lautan. Jam berapa? Masih dapat insyaallah. Masih. Ya. Hari ini kita juga akan apel ahli santri di alun-alun Putri. Nanti ribuan orang yang akan ikut, semua pesantren, ya, para pegawai Kementerian Agama, sekolah-sekolah, ya, sebagai bentuk syukur, berterima kasih kepada para pejuang dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu ceritanya kan Nabi Musa terdesak dikejar oleh Firaun. Ya. Di depan ada laut. Balik habis sama Firaun. Iya. Habis sama Firaun. Ternyata ada doa yang dibaca oleh Nabi Musa saat Nabi Musa juga mengumpulkan tongkatnya, lalu lautan jadi jalan tol. Iya kan? Lautan terbelah. Nabi Musa lewat lautan. Kejar Firaun. Nabi Musa sudah sampai di daratan, Firaun masih di tengah. Allah satukan kembali, tenggelam Firaun dan bala tentaranya. Nah, Nabi Musa itu ngadunya sama Allah, sehingga itu bisa terjadi. Ya, bukan ngadunya sama manusia. Gimana nih kepepet. Ya, habislah kita, hancurlah kita. Wah, hancur beneran nanti.
tapi tidak dilakukan oleh Nabi Musa yang namanya nabinya ya. Nah, Allahumma ya Rasulullah, saya mau. Dan Rasulullah tanya, mau nggak kalian aku kasih tahu, aku ajarkan kalimat yang dibaca oleh Nabi Musa ya, ketika Nabi Musa menyeberangi lautan. Ya, 1-2 menit mah nggak apa-apa nambah. Ya, 1-2 menit. Untuk sholat isyraq memang bagusnya jangan begitu suruh langsung ya, lebih-lebihkan 1-2 menit. Itu kan apologi Ustaz Ridho aja supaya selesai. Nanti kita baca sedikit kok. Pernahkah kita mengalami persoalan yang kadang membuat kita ya Allah ini seolah-olah nggak ada jalan keluarnya, saking beratnya persoalan hidup. Nah, dan setiap keluarga itu pasti punya masalah sendiri-sendiri. Betul apa benar? Saya nggak jamin nggak ada keluarga yang tanpa masalah. Orang bayi baru dilahirkan dari rahim ibu aja udah punya masalah. Buktinya apa? Nangis dia minta mimi cucu. Masalah bagi bayi itu mungkin haus, ya, atau kemungkinan yang lain. Apalagi kata Nabi, dunia darul masail. Dunia ini tempatnya masalah. Oleh karena itu yang hebat adalah bukan masalahnya. Masalah silih berganti. Satu selesai ada lagi yang lain. Satu selesai ada lagi yang lain. Betul? Tapi yang hebat adalah bagaimana menyikapi masalah. Ya, kita baca doanya nih. Ayo ready? Kita baca sama-sama supaya lisan kita ini jadi saksi nanti di akhirat. Ya Allah, jangan masukkan kami ke neraka. Mulut ini, lisan ini pernah baca doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata doanya Bapak Ibu yang dibaca oleh Nabi Musa. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pendek kan? Insyaallah kita apa? Yang dulu udah diamalkan belum? Habis sholat itu ya minimal mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah walaupun dalam mimpi. Apa yang diamalkan habis sholat? Surat At-Taubah terakhir, laqad ja'akum. Hafalin tuh, sikit-sikit nanti ilmu-ilmu yang lain dikasih sama Allah. Nah, pagi hari ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang pernah dibaca juga oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali lagi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Ya Allah, hanya bagimu segala puji. Ya Allah, hanya kepadamu keluhan itu diadukan, masalah itu diadukan, dan Engkaulah tempat minta pertolongan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas bantuan atau pertolonganmu. Jadi kalau ngadu sama siapa? Sama Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mau nanya Ustaz. Oh, tanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami ada keraguan Ustaz. Ya. Salat fajar dengan qabliyah subuh. Iya. Tadi
tadi Ustaz menjelaskan ya setahu pengetahuan saya itu sesudah azan. Tapi kalau yang sholat fajarnya itu sebelum azan apa setelah azan juga gitu. Ya. Itu aja Ustaz. Nah, jadi kami ragu di sini. Jadi mohon penjelasannya. Habis ini jangan ragu lagi ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan keraguan lalu ganti dengan yakin. Nah, Bunda, inilah di dalam Islam ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf itu atau sesudah adzan. Ya, apa yang diajarkan oleh guru-guru saya namanya sholat fajar itu 2 rakaat sholat sunat itu sebelum adzan. Ya. Tapi kalau udah sholat semua tadi itu tahajud, taubah, hajat. Adapun sholat setelah adzan itu qobliyah subuh. Sudah 2 kan? Ada kemungkinan yang berpendapat yang ketiga, setelah adzan juga bisa kita sholat sunat fajar. Boleh, mau namanya sholat sunat kok. Boleh, silakan. Ya. Tapi kalau yang saya lakukan, saya sholat sunat fajar sebelum adzan. Kalau sudah adzan, saya lakukan sholat qobliyah. Bahkan ada guru saya mengajarkan sebelum sholat sunat fajar atau setelah sholat sunat fajar sebelum qobliyah subuh ada sholat 2 rakaat. Ya. Apa ayatnya? Sampai berjumpa pada episode berikutnya. 2 rakaat. Ya. Namanya sebelum sholat sunat qobliyah subuh, ya. Setelah sholat sunat fajar atau juga boleh 2 rakaat ringan. Ya. Ayatnya yang dibaca kata guru saya, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan lil awwalina wal akhirina wa aidan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. 3 kali Allahu Akbar. Nanti rakaat yang kedua juga begitu juga. Dulu di pesantren insyaallah Allahumma fasad sampai sekarang. Nah sekarang saya berikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah kabul segala keinginan kita. Amin Allahumma amin. Udah cukup ya, jangan ragu lagi. Gak usah ragu. Mantap ya. Boleh. Pokoknya sebelum iqamah. Ada lagi? Tak ada. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat, memberikan ketetapan iman Islam, luaskan pikiran kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak turunan yang solehah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, para alim ulama kita, para pemimpin kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'an. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana